belajar tentang analisa hubung singkat tidak simetri ya. Pertama, kita mulai dari representasi sistem ya, sistem tenaga yang tidak seimbang. Jadi misalkan ada sistem tenaga 3 fase, kemudian sistemnya tidak seimbang ya. Maka sistem yang tidak seimbang itu kita bisa wakili oleh rangkaian urutannya, yaitu urutan 0, positif, dan negatif dari sistem komponen generator, motor, transformator, dan saluran transmisi. Di mana dari komponen yang membangun dari sistem tenaga itu akan menghasilkan sebuah diagram impedansi urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Kemudian yang kedua, ini gambar ini itu adalah sebuah sistem tenaga 3 fase, ya, di mana pada salah satu busnya itu fase A, B, C-nya dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Itu untuk merepresentasikan terjadinya gangguan. Jadi terjadinya gangguan kan pasti terjadi di bus keberapa ya. Makanya bus yang terganggu itu terminalnya kita keluarkan ya. Terminal A, B, C ya. Sehingga dengan mengeluarkan itu maka kita bisa mempunyai nilai VAG ya. Jadi tegangan antara terminal A dengan ground. VBG adalah tegangan antara terminal B dan ground. Kemudian VCG adalah tegangan antara terminal C dan ground. Arusnya juga bisa kita munculkan, ada arus IA, IB, dan IC. Jadi ini representasi dari sistem 3 fase ya. Di mana salah satu busnya, terminalnya dikeluarkan. Untuk apa? Ya untuk membangun koneksi eksternal yang mewakili jenis gangguan. Misalnya, terjadi gangguan di fase A dengan tanah, ya, maka kita tinggal menghubungkan ya, terminal A dengan tanah. Kemudian misalkan terjadi gangguan antara fase C dan fase B, maka kita tinggal hubungkan antara terminal B dan terminal C. Jadi itu tujuannya kenapa kita memerlukan gambar representasi dari sistem tenaga 3 fase. Jadi yang pertama nanti kalau kita akan menganalisis hubung singkat tidak simetri, maka kita memerlukan diagram impedansi urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Bagaimana membangunnya nanti di slide berikutnya kita akan mempelajari. Kemudian yang kedua, dari sistem ya, jadi dari diagram impedansi urutan 0, positif, dan negatif, maka kita akan bisa menggambarkan rangkaian Tiffany-nya. Jadi sistem yang kompleks ini misalkan ya, urutan 0, kita tidak tahu rangkaiannya seperti apa, tapi kita keluarkan satu terminalnya. Terminal apa yang dikeluarkan adalah terminal yang terjadi gangguan. Jadi
gambar yang kompleks ya, diagram impedansi urutan 0, urutan positif dan urutan negatif yang kompleks, maka kita sederhanakan menjadi sebuah rangkaian ya, yang terdiri dari sumber tegangan, kalau itu ada tegangannya, dengan impedansinya yang terhubung dengan seri dengan sumber tegangan. Di sini yang mempunyai sumber tegangan hanya impedansi urutan positif. Jadi ini impedansi urutan positifnya mempunyai sumber tegangan VF, di mana VF itu adalah tegangan sebelum gangguan. Kemudian untuk rangkaian ekuivalen dari Thevenin urutan negatif dan urutan 0, maka tidak ada sumber tegangannya. Di sini dikatakan ya, karena sistem sebelum gangguan seimbang, ya, maka jaringan urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif tidak digabungkan, jadi terpisah. Karena nanti dari komponen simetrinya kita akan bisa merangkai tergantung dari jenis gangguan yang terjadi. Nah, karena belum tergabung, ya, maka I0, I1, dan I2 itu adalah 0 sebelum terjadi gangguan. Oke, dua hal itu yang harus diingat pada saat kita mau analisis hubung singkat tidak simetri. Oke, kita lanjutkan. Nanti pada saat kita membangun diagram impedansi urutan 0, maka kita memperhatikan jenis pengetahanan dari trafo. Di sini beberapa tabel ya. Ini. Jadi jika trafo itu terhubung Y dan kedua sisi diketanakan, maka nanti pada saat kita membangun diagram impedansi urutan 0 untuk trafo, maka kita menghubungkannya seperti ini. Yang kedua, jika hanya salah satu saja yang diketanakan, ya, misalkan di titik P, maka yang terhubung ini adalah terbuka. Ini seharusnya ada ini sih. Kalau terhubung delta, maka antara titik P dan titik Q itu terbuka. Jadi Z0-nya terhubung langsung ke ground, tidak ke terminal P dan terminal Q. Kalau Y delta, maka untuk deltanya gantung. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk delta dan Y yang tidak diketanahkan itu menggambarnya sama. Sedangkan untuk Y yang diketanahkan, maka kita hubungkan ke netral di Z0. Jadi dari 5 bentuk, maka kita bisa mengingat. Karena bisa saja terbalik, terhubung delta dan Y. Ini kan Y diketanahkan dan delta bentuknya seperti ini. Kalau misalkan terhubung delta dan Y diketanahkan, dengan impedansi, maka kita tetap beri nama ini P, ini Q. Maka cara menggambarnya, ini titik P, karena delta, maka ini gantung, ya, tidak terhubung. Kemudian
Ini titik Q-nya. Jadi kebalikan dari ini. Kalau ini P-nya yang terhubung, Q-nya yang terbuka. Kalau ini P-nya yang terbuka karena deltanya ada di depan. Baru Y-nya diketanakan, maka Q-nya terhubung melalui impedansi pengetanahannya. Ini bekal untuk membangun diagram impedansi urutan 0. Oke, sekarang misalkan di sini ada sistem ya. Jadi kalau kita lihat sistem ini dibangun oleh satu motor, satu generator, 2 trafo, 1 saluran transmisi, dan 1 motor. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan daya dasar 100 MVA dan tegangan dasar 13,8. Jadi kalau 13,8 berarti kan mengambil tegangan sama dengan di generator. Jadi di bagian ini tegangannya adalah 13,8. Kemudian karena ada trafo, maka tegangannya berubah berapa? Di sini 13,8 diubah menjadi 138. Berarti di saluran transmisi tegangannya adalah 138. Kemudian ada trafo lagi, tegangannya berubah berapa? Kita lihat perbandingannya 138 banding 13,8. Berarti ini juga 13,8. Kemudian data untuk reaktansi urutan positifnya, ya, kita gunakan reaktansi subtransien, ya, karena ini kondisi tidak normal. Kemudian X2 adalah reaktansi urutan negatif, dan X0 adalah reaktansi urutan 0. Jadi di setiap komponen sekarang muncul reaktansi atau impedansi urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Jadi yang pertama kita diminta untuk menggambar diagram impedansi urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Kemudian yang kedua, kita diminta menyederhanakan diagram impedansi yang diperoleh dari soal yang pertama menggunakan persamaan Thevenin, ya. Artinya menggunakan Thevenin ekuivalen, ya. Di mana yang dijadikan terminal ya adalah di bus 2. Kemudian ini ada tambahan informasi bahwa tegangan sebelum gangguan adalah 1,05 dengan sudut 0 derajat, kemudian arus sebelum gangguan adalah 0. Maksudnya arus yang di trafo. Oke, maka kita bisa selesaikan soal ini ya. Untuk urutan positif kita sudah pelajari ya. Maka datanya yang diambil ini ya, untuk generator kita ngambil data ini. Untuk trafo karena sama ya, maka kita menggunakan ini 0,1. Kemudian trafo sama. Untuk motor kita gunakan X aksen ya, karena urutan positif. Kemudian untuk impedansi urutan positif dan negatifnya adalah 20 ohm. Kita rubah jadikan PU. Kita cari impedansi dasarnya. Impedansi dasar adalah V kuadrat dibagi dengan P, dengan daya
ketemunya 190,44 ohm. Maka nilai yang X1-nya 20 ohm kita bagi dengan impedansi dasarnya 190,44, maka kita peroleh nilainya adalah J 0,105. Baru kita bikin diagram impedansinya, jadi tidak ada yang baru ya. Di sini karena tegangan dasarnya sama, ya, ini 13,8, kemudian di generator juga 13,8, maka nilainya tinggal ngambil J 0,1 kita masukkan di sini. Kemudian untuk trafo karena perbandingannya 13,8 strip 180, maka reaktansi dari trafo juga tidak berubah 0,1. Kita gambar ini untuk trafo T1. Kemudian untuk trafo T2 juga sama, kita gambar untuk trafo T2. Kemudian untuk saluran kita sudah hitung adalah J 0,105. Ini untuk saluran. Dan terakhir untuk motor, karena juga sama tegangan dasarnya 13,8, maka nilai reaktansinya tidak berubah, yaitu J 0,2. Kemudian ini karena motor dan generator, maka di sini ada sumber tegangan, di sini juga ada sumber tegangan. Kita sudah bisa menjawab soal nomor 1, yaitu menggambar diagram impedansi urutan positif. Kemudian kita sederhanakan ini sistem diagram impedansinya hanya terdiri dari sumber tegangan dan satu impedansi yang terhubung seri. Karena kita melihatnya sebagai terminalnya adalah di bus 2, ya, bus 2 adalah titiknya di sini. Maka kalau kita lihat diagram reaktansi ini, ya, maka antara reaktansi yang ada di sisi sebelah kiri dengan yang ada di sisi sebelah kanan itu terhubung paralel. Sehingga kita mencari impedansi paralel antara J 0,2 dengan total dari reaktansi yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita jumlah J 0,1, J 0,1 menjadi J 0,2, kemudian J 0,2 ditambah J 0,15 menjadi J 035. Kemudian ditambah lagi dengan ini impedansi dari saluran transmisi J 0,105, maka totalnya menjadi J 0,455. Baru kita cari ya, dua impedansi ini yang terhubung paralel, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah J 0,13893. Sehingga kita bisa menggambar ya, untuk komponen urutan positifnya seperti ini. Ada sumber tegangan, nilainya adalah 105. Kemudian ada impedansi urutan positif sebesar J 0,13893. Kemudian untuk impedansi urutan negatif itu sama persis dengan impedansi urutan positif. Jadi nanti hasilnya akan sama kecuali tidak ada sumber tegangannya. Ini langsung terhubung. Kemudian nilainya disesuaikan di soal. Misalkan ini ya. Ini X2-nya adalah 0,17, maka ini menjadi 0,17. Trafo tetap, maka trafonya tetap. Kemudian untuk saluran transmisi 20 tetap, maka tetap J 0,105. Kemudian untuk trafo 2 juga sama, tetap. Kemudian untuk motor, karena datanya beda,
yaitu C 0,21, maka ini menjadi C 0,21. Baru nanti mencari rangkaian ekuivalen Tiffany-nya nanti akan sama, ini hanya ada tanpa sumber tegangan, kemudian nilainya disesuaikan. Jadi tidak ada perbedaan menggambar diagram urutan positif dan diagram urutan negatif. Jadi sama, kecuali tidak ada sumber tegangannya. Dan nilainya yang berbeda adalah di generator dan motor. Karena di soal juga beda. Dia nilai dari impedansi urutan positif dan impedansi urutan negatif. Kemudian sama, kalau kita mencari rangkaian pengganti Tiffany-nya, ya kita jumlahkan bagian ini dan diparalelkan antara ini J021 dan jumlah dari impedansi ini. Jadi kalau kita jumlah impedansi yang di ruas kiri itu 0,17 ditambah 0,1 ditambah 0,105 ditambah 0,1. Ketemunya adalah J 0,475. Baru kita paralel dua impedansi ini, maka kita dapatkan adalah J 0,14562. Itu untuk urutan negatif. Sekarang yang urutan 0, kita harus mempertimbangkan ini. Hubungan Y deltanya dan pengetanahannya. Karena kalau diketanahkan itu nanti akan terhubung dengan ground, kalau tidak diketanahkan tidak terhubung dengan ground. Oke, ini yang urutan 0. Jadi ini kenapa di bus 1 terbuka? Ya. Karena ini, kita lihat di trafo ya. Tadi kita udah gambar delta Y diketanahkan, maka kalau ini kita beri nilai titik P dan yang ini kita beri nilai Q, maka menggambar dia reaktansi urutan 0 di trafo itu kan seperti ini. Ini titik Q, ini terhubung dengan tanah, ground. Ini titik P, makanya di bagian ini terbuka. Kemudian di bagian ini terhubung dengan ground. Jadi ini untuk mewakili trafo 1. Itu kita bisa melihat dari tabel. Ya. Kemudian yang untuk trafo 2 kebalikannya. Jadi titik P-nya yang terhubung dengan ground, sedangkan titik Q-nya adalah terbuka. Jadi hampir sama. Ini untuk trafo 2-nya. Sedangkan yang lainnya sama saja. Jadi kita hanya perlu perhatian di sini, di sistem pengetanahannya. Seandainya ini tidak diketanahkan, maka ini harus terbuka. Jadi karena ini diketanahkan, maka ini terhubung dengan ground. Jadi semua yang terhubung dengan ground itu diketanahkan. Kalau tidak diketanahkan, tidak terhubung dengan ground. Misalkan di trafo 1, ya, di titik bus 1-nya itu kan tidak terhubung dengan ground. Sedangkan nilai-nilainya tinggal mengambil. Ini reaktansi urutan 0 dari generator adalah C 0,05. Kita tambahkan. Ya. Kemudian untuk trafo sama 0,1. Trafo 1 dan trafo 2 nilainya sama. Kemudian untuk saluran, ini reaktansinya adalah
60, nanti 60 dibagi dengan impedansi dasarnya adalah 190 sekian. Kalau dihitung nanti ketemunya adalah J 0,315. Yang hati-hati di bagian ini kan diketanahkan dengan menggunakan reaktansi. Ini kan Z0 ya. Kemarin kita sudah sering melihat bahwa nanti itu akan menjadi 3Z0. Sehingga X ini XN-nya reaktasi pengetahanannya kan 0,05. Nanti dikalikan 3. Karena begitu masuk ke diagram impedansi ini nilainya yang dimasukkan adalah 3Z0. 0,05 kalikan 3 maka akan menjadi J 0,15. Sedangkan untuk reaktansi dari motor kita menggunakan reaktansi yang urutan 0, yaitu 0,1. Jadi seperti itu untuk membangun sebuah diagram impedansi urutan 0. Jadi berbekal kita lihat ini diketanahkan atau tidak, melalui impedansi atau tidak. Jadi kalau diketanahkan langsung ya tinggal langsung dihubungkan ke tanah. Kalau tidak diketanahkan tinggal dibuka, gantung, tidak ada hubungan antara impedansi dari generator 1 dengan ground. Itu kalau tidak diketanahkan. Oke, kira-kira seperti itu untuk membangun diagram impedansi urutan 0. Jadi tidak sulit ya, tinggal memperhatikan ini hubungan Y deltanya pada trafo dan juga memperhatikan hubungan dari generator dan motor. Setelah kita menggambar diagram impedansi urutan 0, maka kita mencari rangkaian Thevenin-nya dengan berpatokan ya pada bus 2 ya. Jadi bus 2 dan ground. Sekarang kita lihat yang bagian ini kan tidak ada hubungannya dengan antara terminal 2 dan ground. Ini juga tidak ada hubungannya karena semua terbuka. Maka di terminal antara ground dan 2 itu hanya ada 2 impedansi. Maka kita jumlahkan. J 0,1 ditambah J 0,15 menjadi J 0,25. Oke, ini dasar dari analisis hubung singkat tidak simetri. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas dari ini representasi dari sistem tenaga tidak seimbang? Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Saya masih belum paham di saat delay-nya itu Pak. Di bagian 0,315 itu. J 0,315. J 0,3. Yang, nah itu. Oh, yang ini. Oke Pak. Ini dibagi saja ini. X0 dengan impedansi dasarnya. Jadi impedansi dasarnya masih tetap. Misalkan kalau kita mau hitung ya tinggal dihitung. Oke. Ini kan impedansi dasarnya adalah 190,44. Maka kita bagi saja 60
kelihatan ya. Share screen. Jadi kalau yang itu yang untuk nilai dari saluran transmisinya di urutan 0 itu kan nilainya 60. Berarti kita bagi aja 60 dibagi dengan impedansi dasarnya 190,44. Maka akan ketemu 0,315. Jadi Oh, iya, seperti Pak. itu Paham. cara mencarinya. Oke, terima kasih, Pak. Ini yang paling dasar ya, karena kalau ini salah bikinnya nanti yang analisis hubung siganya akan tidak sesuai. Oke, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan. Yang pertama, misalkan terjadi gangguan satu fase ke tanah, maka kita bisa representasikan ini sistemnya. Kemudian ada bus yang terganggu, kita tidak tahu bus yang mana, tapi hanya satu bus. Dan kemudian kita asumsikan yang terganggu adalah di fase A, di mana dia terhubung satu fase ke tanah secara tidak langsung. Jadi masih ada resistansi ZF. Maka jika terjadi gangguan satu fase ke tanah di sistemnya, pertama yang pasti kita ketahui bahwa ini tegangan antara titik A dengan ground atau VAG-nya itu adalah hukum ya, I kali Z, yaitu ZF dikalikan IA. Jadi arus IA adalah arus yang mengalir dari fase A ke ground. Ini yang pertama, yang pastinya. Kalau misalkan fase C, maka VCG sama dengan ZF dikalikan IC. Jadi tergantung di mana yang terganggu. Kalau ini kan misalkan di fase A, maka kita punya persamaan ini. Kemudian yang kedua, IB dan IC-nya kan 0, karena tidak terganggu. Jadi dua kesimpulan ini itu bisa langsung kita ambil jika terjadi gangguan di fase A. Kalau di fase C, maka IA dan IB-nya sama dengan 0. Sedangkan VCG sama dengan ZF dikalikan IC. Tinggal ngikutin fase mana yang terganggu. Kemudian kalau terjadi gangguan satu fase ke tanah, maka kalau kita melihat dari komponen simetrinya, ini komponen urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif, maka kita hubung secara seri. Jadi pertama urutan 0, terus ditambah urutan positif, terus ditambah urutan negatif. Baru mikron. Karena ini komponen urutan, maka tegangan antara ini, titik ini, jadi antara fase dengan groundnya di rangkaian urutan 0-nya, kita beri nama V0, kemudian terminal antara fase dengan 0 pada komponen simetrinya Z, urutan positifnya menjadi V1, ini V2. Kemudian terhubung dengan ZF. Kenapa ini 3? Karena biasanya kalau ke ground itu dikalikan 3. 3ZF. Kenapa 3ZF? Kemarin sudah ada pembahasannya. Jadi ini yang pertama, ini representasi dari sistem yang terjadi gangguan satu fase ke tanah di fase A. Ini representasi dari komponen simetrinya. Jadi
hubungan atau interkoneksi dari komponen simetrinya. Kalau kita melihat dari sini, ya, maka kita akan tahu karena ini terhubung seri, maka arus komponen urutan 0, arus komponen urutan positif, dan arus komponen urutan negatif itu akan sama karena terhubung seri. Jadi kalau terhubung seri, maka arusnya sama, tegangannya yang tidak sama. Sedangkan tegangannya ini V0 ditambah V1 ditambah V2 sama dengan, ini kan nanti ada arus. Ini kan arus yang melewati impedansi 3 ZF itu kan bisa mau ditulis I0, I1 ataupun I2 sama karena ini. Jadi kesimpulan ini diperoleh dari representasi dari koneksi dari komponen simetri. Jadi kita udah punya dua kesimpulan. Yang ini diperoleh dari representasi sistemnya yang terganggu, ini diasumsikan di fase A, sedangkan yang ini diperoleh dari interkoneksi dari komponen simetrinya. Kemudian dari sistem ini yang akan kita pakai ya, bahwa jika terjadi gangguan satu fase ke tanah di fase A, maka IA dan IB-nya itu pasti 0. Kemudian VAG-nya kadang-kadang yang kemarin itu hanya ditulis VA. VAG biar kita tahu bahwa titik A terhubung dengan ground. Jadi VA atau VAG sama dengan ZF dikalikan IA. Baru kita menggunakan ini. Jadi kita mengetahui arus IA, IB, IC-nya, maka kita bisa mencari arus komponen simetrinya. Kita bisa mencari I0, I1, dan I2. Dengan menggunakan sepertiga dari A inverse-nya. Jadi ini yang kebalik ya. Kalau A ini 111, 1A kuadrat A, karena diinverskan maka berubah menjadi 1AA kuadrat. Jadi ini representasi dari A inverse dari metrik A. Nah, ini konsep di waktu di komponen simetrik. Kemudian kita masukkan IA, IB, IC ya. Karena terjadi di komponen di fase A, maka IA-nya ada nilainya. IB dan IC-nya adalah 0. Nah, jadi kalau ini diselesaikan, maka kita akan mendapat informasi seperti ini. Artinya IA0 sama dengan sepertiga dari IA. IA1 sama dengan sepertiga dari IA. IA2 sama dengan sepertiga dari IA. Kemudian yang kedua, kita dapat informasi I0 sama dengan I1 sama dengan I2. Itu sudah kita peroleh pada saat kita melihat representasi dari koneksi komponen simetrinya. Jadi dengan persamaan ini ya membuktikan yang sama bahwa I0 sama dengan I1 sama dengan I2. Kemudian ini ya, ini VAG-nya. VAG kalau kita tulis dalam bentuk komponen simetrinya kan V0 ditambah V1 ditambah V2. Kemudian arusnya juga kita bisa tambahkan I0 tambah I1 tambah I2. Sehingga nanti yang paling penting yang perlu diingat adalah ini. Jadi ini rumus ini yang paling
harus kita ingat bahwa IA sama dengan I0 tambah I1 tambah I2 atau sama dengan 3I1 karena I0, I1, I2-nya adalah sama. Sama dengan 3VF dibagi Z0, jadi ini impedansi dari rangkaian Tiffany-nya, ya, komponen urutan 0 ditambah Z1, rangkaian pengganti dari komponen urutan positif ditambah Z2-nya adalah rangkaian pengganti dari komponen urutan negatif ditambah 3ZF. Ini selalu ada. Kenapa? Karena gangguannya adalah satu fase ke tanah. Jadi unsur 3ZF itu muncul. Seandainya pada fase A yang tadi itu langsung terhubung ke tanah, ya, tidak melalui impedansi atau reaktansi, maka ini juga hilang. Jadi ini sangat tergantung dari terhubung satu fase ke tanah ini melalui reaktansi ataupun apakah melalui impedansi. Jadi ini yang rumus yang paling perlu diingat. Jadi kalau kita sudah bisa mencari IA, IB, dan IC-nya, maka nanti kita bisa mencari komponen simetrinya. Karena nilai dari A kita masukkan ke sini, maka kita bisa tahu arus urutan 0, arus urutan positif, dan arus urutan negatif. Seperti itu cara menganalisisnya. Sekarang untuk yang kedua. Jika terjadi gangguan antar fase, kita melihatnya ini ya, representasi dari sistemnya. Jadi ada misalkan fase B dan fase Z terhubung melalui ZF. Ya. Dari gambar ini kita dapat kesimpulan ini. Yang pertama, IA-nya 0 karena tidak terganggu. Kemudian ini bahwa IB itu atau IC sama dengan minus IB ya, karena ini terhubung ya. Jadi kalau IB-nya 10, maka IC-nya menjadi minus 10 ya, karena terhubung antara fase B dan fase C. Kemudian kalau kita lihat ini, VBG dan VCG, misalkan VBG dikurangi VCG, itu akan sama dengan ini, arus yang mengalir di ZF, yaitu ZF dikalikan IB. Karena VBG dikurangi VC. Atau kalau tidak pakai notasi G, maka VB min VC, jadi ini akan sama dengan besarnya arus IB, karena yang dianggap potensialnya lebih tinggi kan B, karena VB min VC, seolah-olah arusnya mengalir dari fase B ke fase A, fase B ke fase C, maka IB dikalikan ZF. Jadi kesimpulan ini yang pertama dengan melihat ini representasi dari sistem yang terganggu. Kemudian dari bekal ini, informasi ini, kita masukkan IA, IB, IC. IA-nya 0, IB-nya IB, IC-nya sama dengan min IB. Baru kita selesaikan, maka I0-nya adalah 0. Logis, karena tidak terhubung dengan tanah. Jadi kalau tidak terhubung dengan tanah, pasti I0-nya 0. Kemudian I1-nya sepertiga A min A kuadrat. Jangan lupa A itu adalah angka 1 dengan sudut 120 derajat.
I2-nya sepertiga A kuadrat min A kalikan IB. Kalau kita lihat di sini, ini kan jadi kebalikannya antara I1 dan I2. Nilainya kan sama. Ini kalau misalkan I2-nya mau disamakan dengan I1, ini kan nilai dari I2. Maka kalau diganti minus, kan jadi A min A kuadrat. Ini minusnya kita masukkan ke A kuadrat dan min A. Jadi kita peroleh bahwa I0-nya 0, I2-nya sama dengan min I1. Jadi hampir sama dengan ini. Jadi ini arus fasenya, ini arus komponen simetrinya. Kemudian coba kita uraikan ini VB min VC tapi ditulis dalam bentuk komponen simetrinya. Jadi VBG ini hati-hati, ini urutannya kan 1 1 1, itu VA-nya, VB-nya adalah 1 A kuadrat A, jadi A kuadrat A. VC-nya adalah 1 A kuadratnya. Jadi ini awal dari V1 dan V2 itu adalah dari metrik A ya. Jadi harus diingat urutan metrik A 1 1 1 1 A kuadrat A dan 1 A kuadrat. Jangan sampai keliru. Jadi ini representasi dari VB atau VBG, ini representasi dari VCG. Dikalikan ZF, dikalikan IB. IB-nya berapa? IB-nya adalah, kita juga gambar ini, 1 A kuadrat A, karena IB-nya 1 A kuadrat A. Baru nanti disederhanakan akhirnya menjadi ini. A kuadrat min A V1 min A kuadrat min A V2 sama dengan ZF A kuadrat min A I1. Akhirnya ini yang harus diperhatikan, ini hasilnya. Bahwa I1 sama dengan min I2 sama dengan VF dibagi Z1 plus Z2 plus ZF. Kenapa muncul? Karena ini dari awal sudah muncul bahwa VBG min VCG sama dengan ZF dikalikan IB. Sedangkan I0-nya adalah 0. Kalau kita sudah mengetahui nilai I1-nya, maka IB-nya kan tinggal dimasukkan. Urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Sama dengan yang di sini. Atau kalau ini mau diselesaikan, ya A kuadrat min A, ini kalau dihitung akan menjadi min J akar 3 I1. Kemudian I1-nya diganti dengan yang ini. Oke, itu yang gangguan antar saluran. Silakan kalau masih belum jelas bisa ditanyakan. Tapi pada akhirnya yang perlu diingat-ingat adalah ini, rumus yang dilingkari, yang diberi kotak. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas sebelum saya lanjutkan.
Oke, kalau udah jelas, kita lanjutkan. Ya, saya belum sempat membuat slide-nya. Ini yang gangguan satu fase ke tanah. Kemudian yang kedua adalah ini gangguan antar saluran. Jadi representasinya itu hanya yang terhubung adalah komponen simetri urutan positifnya dengan komponen simetri urutan negatifnya yang terhubung secara paralel ya, melalui ZF. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan antar fase ke tanah ya. Jadi di sini antara fase B dan C terhubung ke tanah kemudian melalui ZF. Jadi dua fase ini terhubung kemudian terhubung ke tanah. Ini representasi dari sistemnya. Kemudian dari situ kita perlu melihat ininya apa kalau seperti ini maka kita tahu yang sudah ngambil kesimpulan adalah IA-nya adalah 0. Kemudian VBG karena semua terhubung ke tanah maka VBG dengan VCG adalah sama atau VB dan VC-nya sama. Dan sama dengan ini kan ada arus gangguan yaitu ZG IB dan IC karena ini ada arus IB dan ada arus IC dan menyatu lewat ZF. Jadi dua ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari representasi dari sistem. Kemudian kalau kita lihat representasi dari komponen simetrinya kan yang terlibat hanya komponen urutan 0 dan urutan negatif ya. Urutan 0 juga muncul ya hubungannya seperti ini. Jadi tiga-tiganya terhubung secara paralel ya. Jadi urutan positif, urutan negatif dan urutan 0 terhubung secara paralel di mana antara komponen urutan negatif dan urutan 0 itu ada penyekat sebesar 3 ZF. Kemudian kalau kita lihat dari interkoneksi komponen simetrinya, ya, maka kita tahu bahwa I0 tambah I1 tambah I2 adalah 0. Ini agak susah untuk melihatnya. Kemudian V0 sama dengan minus ini kan, ini sistem ini bagian ini saja. Jadi V0 min V1 itu sama dengan arus ini, arus yang mengalir di 3 ZF. Jadi 0 dikalikan ZF. Kemudian kita jabarkan nanti yang kita pakai atau yang perlu kita ingat adalah ini, bahwa Z1
sama dengan VF dibagi Z1 ditambah Z1, ya, maksudnya ini di paralel ya. Z2 di paralel dengan Z0 plus 3ZF. Atau kalau itu diselesaikan maka akan menjadi ini. Jadi I1 sama dengan VF dibagi Z1 plus Z1 dikalikan Z0 tambah 3ZF dibagi Z2 tambah Z0 tambah 3ZF. Kalau kita sudah tahu I1-nya, maka I2 dan I0-nya bisa kita hitung. Oke, itu 3 jenis gangguan ya. Gangguan satu fase ke tanah, gangguan antar fase, dan gangguan antar fase ke tanah. Kita sudah di bagian ini ya, kita sudah belajar di sini nih, sudah rangkumannya. Ini gangguan 3 fase ke tanah, representasinya seperti ini. Jadi fase A, fase B, fase C terhubung ke tanah. Kalau melalui ZF kita tambah ZF. Kemudian gangguan satu fase ke tanah, ini gangguan 3 fase ke tanah, gangguan satu fase ke tanah, gangguan antar fase, dan gangguan antar fase ke tanah. Nanti kita akan belajar ini di pertemuan berikutnya. Dan juga bagaimana menghitung arus gangguan dengan menggunakan metrik impedansi. Nanti kita punya metrik impedansi urutan positif, metrik impedansi urutan negatif, dan metrik impedansi urutan 0. Kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi biar konsep ini bisa diingat dengan baik. Oke, sekarang kita coba ke perhitungan ya, atau ke contoh soal. Misalkan terjadi gangguan satu fase ke tanah ya pada sistem yang sudah kita buat ya. Jadi ini sini. Jadi di sistem yang ini ya. Jadi yang di contoh ini ya, itu terjadi gangguan satu fase ke tanah di bus 2. Maka karena terjadi gangguan satu fase ke tanah, maka hubungan komponen simetrinya kan seri. Jadi komponen urutan 0, komponen urutan positif, dan komponen urutan negatif. Yang ditanya apa nih? Hitung arus gangguan subtransien ya, dalam satuan kiloampere jika terjadi gangguan satu fase ke tanah di fase A. Maka kita ingat rumusnya ya, bahwa I0 sama dengan I1 sama dengan I2 adalah VF dibagi Z1, Z2, dan Z0. Jadi ini Z0-nya, ini Z1-nya, dan ini Z2-nya. Maka ini arus I0 atau I1-nya atau I2-nya. Ketemunya adalah min J 1,96427. Setelah kita peroleh arus komponen simetrinya, maka kita bisa mencari arus fasenya. IA ini menggunakan 2 tanda petik karena ini arus gangguan subtransien. 3 kali I1 atau I0 atau I2. Sehingga arus IA-nya adalah min J 5,89. Kalau mau dijadikan dalam ampere, maka kita
kalikan dengan arus dasarnya. Arus dasarnya kan daya dasar dibagi akar 3 dari tegangan dasar, yaitu 4,1837 kilo ampere. Tinggal kita dikalikan, maka ketemulah arus subtransien di fase A adalah 24,65 kilo ampere dengan fase minus 90 ya. Jadi min J kalau kita rubah dalam bentuk polar menjadi min 90. Kemudian kalau kita ingin mencari berapa tegangannya, maka kita cari dulu ya. V0, V1, V2. Ini VF, ini I0, I1, dan I2. Kenapa sama? Karena tadi ya, bahwa I0 sama dengan I1 sama dengan I2. Sehingga kita peroleh V0-nya min 0,49, V1-nya 0,78, V2-nya min 0,28 atau min 0,29. Kalau kita sudah mengetahui tegangan komponen simetrinya, kita bisa mencari VA, VB, VC, atau VAG, VBG, dan VCG. Dengan mengalihkan A dikalikan V0, V1, dan V2. Maka kita lihat bahwa VA-nya 0 karena dia terganggu, terhubung ke tanah. Sedangkan yang lainnya menjadi nilainya 1,179, VC-nya juga 1,179. Nah, nanti tuh silakan dibuktikan nilai perhitungannya dengan menggunakan aplikasi PowerWord Simulator. Itu kalau terjadi gangguan satu fase ke tanah. Sekarang kalau terjadi gangguan antar fase, yang penting rumusnya ya. Jadi awalnya harus mencari I1. Mencari I1 baru nanti mencari hubungan apakah I1 dengan I2, I0 itu sama atau tidak. Jadi yang pertama kita mencari I1 dan hubungan antara I1, I2, dan I0. Ini untuk gangguan antar fase, bahwa I1 akan sama dengan min I2. Sedangkan I0-nya adalah 0. Rumusnya I1 sama dengan VF dibagi Z1 plus Z2. Ini Z1-nya, ini Z2-nya. Makanya mencari Z1, Z2, dan Z0-nya itu harus benar. Yang contoh yang pertama itu. Karena itu akan dipakai untuk menghitung arus gangguan tidak simetri. Setelah kita dapat I1, kita bisa mencari IB-nya. Kenapa IB? Karena yang terganggu antara B, fase B, dan fase C. IB-nya bisa dihitung. Kalau mau dalam satuan PU, 6,39 PU. Kalau mau jadi dalam satuan ampere, 26,74 kilo ampere. Sedangkan IA-nya 0. Kenapa? Karena IA-nya nggak terganggu. Kalau IC-nya akan sama kan? Tetapi fasenya yang berbeda. Karena minus. Minusnya jangan diminuskan nilai magnitudnya, tapi yang diminuskan adalah sudutnya. Kalau seandainya ini 90, misalkan. Jadi kan 90 arahnya ke sini IB, maka isinya arahnya ke sini.
menjadi minus 90. Kalau yang ini IB-nya kan 180, maka isinya adalah arahnya ke sini, yaitu 0. Jadi untuk menentukan ini, fasenya ngelihatnya dari situ. Jadi misalkan ininya 30, berapa isinya, sudutnya? Maka kita bayangkan 30 kan ke sini. Ini kan 30. Maka isinya di sini. Atau 30 tambah 180. Menjadi 210. Jadi ini 210. Kemudian kalau IA, IB, IC kita sudah peroleh, maka kita bisa menghitung VA, VB, VC-nya dengan rumus yang tadi ya. Jadi kalau untuk mencari VA, VB, VC-nya, kita gunakan rumus umumnya. Tulis nggak? Oke. Jadi kita cari dulu V0, V1, V2-nya, baru nanti kita bisa mencari VA, VB, dan VC-nya. Untuk contoh yang antar fase tanah, saya kira bisa dilanjutkan sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari analisis hubung singkat tidak simetri, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini ada waktu 1 jam, silakan Anda coba ya. Tetapi gangguannya bukan di bukan di bus 2, tapi bus 1. Jadi kalau di bus 1 otomatis Z0, Z1, dan Z2-nya juga berubah nilainya. Jika nilainya berubah, maka arus gangguannya juga berubah. Oke, jelas untuk ini, untuk latihan pada siang hari ini ada waktu 1 jam. Jadi Anda kerjakan, nanti saya kasihkan ini PowerPoint-nya. Tetapi nanti ditambah ini ya, untuk 1 aja. Jadi nanti ditambah untuk gangguan hitung arus gangguan 1 fase ke tanah ya, di fase 1 ya. Jadi ada tambahannya itu ya. Jadi yang pertama menghitung persis yang di sini ya. Baru setelah itu menghitung arus gangguan 1 fase ke tanah di bus 1. Dan seperti biasa nanti dikumpulkan di MMP ya. Oke, saya kira cukup banyak waktunya 1 jam. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau ini udah benar berarti Anda sudah memahami ya.
Jadi nanti kita coba lagi di pertemuan berikutnya, kita tuntaskan bagaimana kalau menggunakan metrik impedansi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.